Habib Sapik itu dari mana ya? Sapik ya tadi? Kudus. Dari Jepara ini, Habib Sapik yang dari Jepara. Itu korbannya sampai berapa puluhan, itu 20 lebih kan. Nah, saya sendiri itu pernah punya teman juga dari Habib ini, ya begitu. Saudara sekalian, ada kisah menarik ini datang dari mantannya Muhyiddin Prat, para Habib, saudara sekalian, di mana mereka menceritakan ya kelakuan bejat daripada oknum-oknum Habib ini, saudara sekalian. Yaitu diantaranya ada Habib yang tidak mau bayar hotel ketika sudah menginap, ada Habib yang diundang oleh seorang kiai, lalu kemudian istri kiainya yang ingin diperkosa, saudara sekalian, yang ingin diperkaos ya. Lalu kemudian yang terakhir itu ada Habib yang korbannya ya, yang terbaru sampai sekarang itu bisa kita bilang 31 wanita, saudara sekalian. Ini yang lagi viral. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Menanggapi tentang masalah Habib Yaman ini, ya memang harusnya pemerintah itu sudah menanggapi yang serius, Bapak polisi utamanya itu. Apalagi kasus yang awal-awal akhir-akhir ini nih, Habib Sapik itu dari mana ya? Sapik ya tadi? Kudus. Dari Jepara ini, Habib Sapik yang dari Jepara. Itu korbannya sampai berapa puluhan, itu 20 lebih kan. Nah, saya sendiri itu pernah punya teman juga dari Habib ini, ya begitu. Korbannya dituel, udah punya anak ya tinggal pergi. Tuwel itu nama desa itu, Tegal itu. Oh. Terus ada lagi teman saya sendiri itu, ya istrinya dibawa, ya akhirnya dibawa Habib itu. 1, 2 berarti satu lagi, ada lagi ini yang waktu itu udah dicerai, menceraikan, akhirnya dikawin Habib, ya begitu. Jando boli anak 1, bahkan belum anak, malah itu masih dalam kandungan, itu tinggal pergi. Itu kan sangat membahayakan sekali lah. Tolonglah Pak Polisi, ini yang kayak gini itu tolonglah ditanggapi Pak Polisi. Ustaz, mungkin ada cerita bagaimana sih Habib kok bisa semudah itu mengelabui wanita-wanita Indonesia. Caranya bagaimana mereka itu melakukan? Pasti karena pengakuannya sebagai cucu Nabi ya. Akhirnya semau gue. Akhirnya semau gue. Jadi kalau kita mau berpikir sebetulnya kan ini malah menghinakan keturunan Nabi, kan seperti itu. Jadi mengatasnamakan Nabi tapi dengan tingkah yang betul-betul Akhlaknya bejat. Nah, ini membuat Nabi merasa Nabi malu dan menangis. Dan saya kira kan tidak mungkin cucu Nabi kok kelakuannya begitu. Sudah tidak mungkin sekali, tidak mungkin sekali. Gus Hasan, Pak Kayun kan puluhan tahun menjadi Muhyiddin lah, katakan sering bareng-bareng jalan mereka. Pasti mungkin ada pengalaman Gus Hasan bagaimana Habib ketika mendekati wanita-wanita atau santri, baik yang sudah punya istri atau yang belum, biasanya seperti apa? Kalau di tempat saya kebetulan belum ada, jadi karena memang santri perempuan ini masih kecil-kecil kayak gitu. Tapi pernah ada kejadian itu, jadi Habib yang istilahnya apa, yang nikah mut'ah. Nikah mut'ah, kontrak. Kawin kontrak. Jadi ya lucu lah, prosesnya juga lucu sekali. Jadi apa, mencari nun sewu wanita-wanita nakal, dibayar sesuai dengan
tarifnya, cuma akadnya nanti disuruh mengucap aku nikahkan diriku dengan dirimu dengan mas kawin ya seharga itu. Untuk waktu mungkin 3 jam atau berapa. Ngawur pokoknya. Jadi melacur dengan mengatasnamakan hukum nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan ajaran Syiah. Ya, Berarti memperkuat dugaan bahwa mereka emang orang Syiah. barangkali dulu memang pernah, tapi kan zaman Nabi menghalalkan itu ketika peperangan kan. Tapi setelah peperangan kan dimansuk. Jadi ada nasib mansuk, sudah dimansuk. Jadi kalaupun sekarang ada yang masih menjalankan ya ini ngawur lah. Ngawur mencari enaknya sendiri, mengatasnamakan hadis. Ini kan nggak bener. Kan katanya Habib itu mengaku orang NU, Gus. Ngakunya. NU nunut uang nih. Iya, nunut uang nih. Betul itu. Dan menurut urip. Nunut uang, urip, nunut ya. urip kemarin. Kalau nggak ada orang NU bingung. Ya sikis pada kebingungan, Gus. Nggih. Itu kan baru menurut saya kan kalau boleh saya katakan ibarat gunung es ini. Nggih. Itu baru yang muncul. Yang konangan lah. Mungkin yang belum konangan ini lebih besar jumlah. Banyak sekali, saya yakin banyak sekali. Makanya mungkin ada perlu pesan yang sedikit tegas khususnya buat kiai-kiai pondok pesantren yang masih muhibin ini. Karena bisa jadi santrinya dikorban itu. Jadi untuk saudara-saudara kami dari Nahdiyin, khususnya para kiai yang mungkin sekarang masih menjadi mukibin, tolonglah, karena sebetulnya untuk berhusnudon pun sekarang sudah tidak bisa. Semua sudah nyata, sudah terang benderang, ditilik dari sudut apapun itu sudah ketahuan. Jadi tolong, kasihan dengan umat, apalagi Nun Sewu yang punya santri perempuan yang gede-gede, tolong dijaga. Jenengan dapat amanah dari wali santri, jangan sampai lah nanti gara-gara doktrin yang nggak jelas malah diperistri Habib untuk waktu yang istilahnya nggak jelas. Ini makanya mana baik? Cukup lah. Mungkin ada pengalaman bagaimana ketika Habib mau ngerayu-ngerayu santri atau wanita, biasanya seperti apa mereka itu modusnya, cara kerjanya? Ya hampir sama itu, sama seperti yang itu di hotel gitu, sama itu kayak gitu. Ya. Pernah Iya, menemui kasus yang di hotel gitu. Iya. Pernah ada itu cerita itu. Jadi dikejar-kejar sama keamanan hotelnya. Ternyata nggak mau bayar. tapi mana itu? Dari mana itu? Kalau aslinya itu dari Jakarta, tapi mohon maaf sudah meninggal. Itu dikejar-kejar nggak mau bayar. Setelah ditanya alasannya, katanya aduh memalukan sekali. Alasannya memalukan sekali lah. Itu saya yang dengar ceritanya aja udah kepingkel-pingkel. Kalau Pak Kayun mungkin yang pengalaman langsung bukan dari ceritanya orang, ada nggak yang urusan dengan perempuan Habib? Ya Pak, Nggak usah disebut namanya Habib. Mungkin ya biasa lah itu, saya suruh termasuk orang saya muhibin itu ya, saya suruh itu, tapi ya orang waktu itu kalau saya sendiri, kalau untuk untuk merayu untuk Habib waktu itu, saya masih berpegangan dengan agama karena gitu. Jadi saya sendiri nggak mau kalau suruh merayu gitu loh. Tapi ya itu pengalaman di hotel di Baturaden itu ya seperti itu termasuknya, yang ngambil anak. Ya ini kalau ngomong gang sadar itu udah orang ini udah nasional lah, tahu kalau bilang gang sadar itu ngambil dari anak gang sadar gitu. Ya dikelonin itu. Gitu. Dibayar mungkin. Nah, ya dibayar sih dibayar, tapi ya lah nggak sesuai dengan itulah, intinya ya
Apa? dapat berkah. Iya, itu. Berarti ya Habib banyak juga yang langganan Kang Sadar ya. Oh, banyak. Di antaranya Allah diantaranya ya nanti Jangan. bok Habib kewirangan lah karena sih Habib. Saya jadi ingat yang terkait kasus pelecehan itu. Teringat ceritanya Gus Abbas beberapa waktu lalu ketika ngisi pengajian di mana ya. Itu kan Habib itu diundang kan katanya wali kutub itu suruh ngisi pengajian oh iya pernah. di rumah kiainya. Tiba-tiba dia berulah mau memperkosa istrinya Pak Kiai di kamar mandi. Kan ada pernah dengar itu Gus Abbas ya? Itu kan contoh-contoh kelakuan bejat yang luar biasa. Padahal dia diundang yang katanya wali kutub mau ngisi pengajian di pesantrennya dia itu mau memperkosa istrinya kiai tersebut. Kan luar biasa di kamar mandi ini pernah. Jadi pernah dengar. Jadi kalau saya pikir ada benernya yang ngomong Habib itu kalau nggak ngibul ya cabul. Nah, ya. Cabul. Kalau Ini baru ngibul cabul. satu sisi aspek moralitas kan. Betul. Belum persoalan yang lain terkait bangsa dan negara, persoalan sejarah. Yang keras-keras, kotor kasar-kasar ini ngibul cabul. Yang halus-halus ngibulin sejarah. Kempul. Sejarah NU katanya yang bikin kakeknya. Nah, itu kan. Bendera, dasar negara dan lain sebagainya pahlawan katanya juga milik mereka. Itu yang jadi pada intinya dipikir-pikir Habib yang bagus, Habib yang mana gitu. Ya nggak ada Habib yang bagus. Menurut saya itu nggak ada Habib yang bagus. Selaginya masih mengaku cucu Rasulullah, itu nggak semua berarti jahat, lebih jahat daripada penjahat, melebihi yang zina, melebihi yang mabuk gitu. Jadi lebih jahat gitu. Kalau masih mengaku keturunannya Rasulullah, mengakui nasabnya sampai Rasulullah. Kalau Habib yang seperti itu, Apalagi sudah ngaku-ngaku kemudian digunakan untuk kejahatan. Jadi Double, ya? ingat pada hadis man da'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu fal jannatu harrama alaih. Barang siapa yang mengaku-aku kepada selain bapaknya dan dia mengetahuinya padahal itu salah tapi memaksakan tetap fal jannatu harrama alaih, maka diharamkan surga untuknya. Ingat itulah, bagiannya dar. Oke, terima kasih Gus Asa dan Pak Hayun. Jadi kesimpulannya terakhir sekali lagi saya ingin menegaskan khususnya kepada para kepolisian harus ditindak tegas Habib-Habib yang melakukan pelecehan seksual apalagi sekelas predator kayak di Jepara itu. Kalau tidak ditindak tegas, sekali lagi nanti mereka akan besar kepala, mereka akan semakin menginjak-injak tatanan hukum kita. Seolah-olah polisi takut menindak mereka, seolah-olah mereka tidak tersentuh hukum. Ini berbahaya sekali bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari semua aspeknya lah, ini kan aspek moralitas. Ini aspek-aspek besar semacam pemalsuan sejarah, pemalsuan makam ini belum tersentuh nih negara ini, belum bersikap. Apalagi soal nasabnya juga belum bersikap. Ini yang moral, pidana ini. Ya, beruntung bahwa kasus predator Syahbek Jepara ini sudah ditangani polisi, pelakunya sudah diringkus, sudah ditangkap dan dialihkan ke Barreskrim. Saya mohon Pak Polisi, saya yakin pasti akan ada pentolan Habib yang akan melobi Mabes Polri karena Habib. Jangan sampai ini ditolerir. Kalau sampai kasus jahat ini sebesar ini kemudian ditolerir, pelakunya tidak ditindak tegas, sekali lagi dampaknya nanti Habib akan besar kepala, akan merasa tidak tersentuh hukum, akan semakin banyak korban-korban lain, korban wanita-wanita kita yang dijajah, yang dilecehkan oleh Habib-Habib yang mengaku keturunan Nabi ini, padahal mereka bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin keturunan Nabi yang suci perilakunya bejat semacam ini. Nambahin sedikit kalau tidak segera ditindak hukum, takutnya nanti hukumnya pakai hukum adat, itu burungnya disunatin lagi sampai habis itu. Oke, terima kasih kesan tambahnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi omongan daripada Gusmar ya bersama dua orang kawannya ya.
Nah, jadi kalau kita dengar apa yang mereka saksikan, mereka ini adalah orang-orang yang memang dari dulu ya, ketika belum sadar atau belum munculnya tesisnya Kiai Imaduddin, ini memang Muhyiddin kelas berat, saudara sekalian. Kalau kita lihat-lihat dari segi bagaimana mereka menceritakan pengalaman mereka atau pengetahuan mereka tentang bobroknya perilaku para habaib. Ada yang memang tidak mau bayar hotel seperti tadi. Ada yang memang ingin memperkaos daripada istri seorang. Dan ini yang paling masif terjadi, saudara sekalian, bagaimana para habib ini ketika ingin atau apa ya, bisa kita bilang pengen terhadap istri seseorang itu diambil. Artinya diambil dengan cara yang halus, namun itu tidak benar, saudara sekalian, yaitu disuruh suaminya untuk menceraikannya. Lalu dia yang mengawininya, saudara sekalian. Dan ada lagi yang memang kasus viral, yaitu ini memang viralnya dari dulu, yaitu kasus Habib Ali Jindan ya, atau inisial Aji. Nah, ini memang sering membuat pakar kaum pribumi untuk menikah seperti itu, saudara sekalian, di mana ketika sudah tidak lagi puas dengan atau tidak lagi cinta terhadap istrinya, itu ditinggalkan ataupun bisa kita bilang disia-siakan. Artinya ingin hawa nafsu yang sesaat itulah yang mereka inginkan, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat cerita dari istrinya Habib Aji ini, saudara sekalian, itu sangat-sangat apa ya, cuman dibuat untuk melampiaskan hawa nafsu. Sedangkan wanita yang dinikahi itu diiming-imingi sebagai berkah, yaitu menikah dengan Habib itu berkah, apalagi Habibnya setiap saat pakai baju yang luar biasa. Dan ini menampilkan bahwasanya kita jangan tertipu dengan penampilan, saudara sekalian. Meskipun orang pakai jubah, meskipun orang pakai imamah, saudara sekalian, kalau kelakuannya di belakang atau di orang sepi atau di orang eh, tidak ada orang sama sekali, itu lebih bejat daripada penjahat, saudara sekalian. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang jauh lebih buruk daripada orang-orang yang hanya memakai udang, hanya memakai sempak dan lain sebagainya, lalu kemudian tapi kelakuannya luar biasa. Oleh karena itu, saya pernah dengar Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian, pernah mengatakan bahwasanya, dan masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, apakah seorang kiai itu atau seorang ulama itu ada seragamnya, saudara sekalian. Ya, tentunya kalau kita berkiblat bahwasanya orang yang pakai seragam apa ya, jubah itu bagus, lebih bagus. Tapi kalau kita lihat Abu Jahal itu pakai jubah juga, saudara sekalian. Ataupun Abu Jahal pun, kalau kita lihat orang yang pakai imamah, saya yakin Abu Jahal itu kayaknya pakai imamah, saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan penampilan dan jangan tertipu dengan omongan yang sangat manis namun menyesatkan, saudara sekalian. Apalagi menyalahi daripada apa yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai NU kita, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.